Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama Bunda. Hari ini kita akan belajar di subtema 1, Aku dan Cita-citaku, pembelajaran 4. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membuatmu meraih cita-cita. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah cita-cita atau impianmu? Kegiatan apa saja yang kamu lakukan di rumah? Untuk meraih cita-cita itu, apa sih kegiatan yang sering kamu lakukan? Contohnya nih, Bunda bercita-cita ingin menjadi guru. Berarti guru itu harus sering membaca buku, misalnya seperti itu. Nah, kegiatan apa saja yang kamu sukai di sekolah? Ya mungkin apakah kegiatan pada waktu pelajaran atau kegiatan olahraga? Nah, itu adalah salah satu yang berhubungan dengan cita-cita kalian. Kemudian kegiatan apa yang menurutmu paling sulit yang dilakukan? Contohnya, Bunda sebagai guru, kegiatan yang sulit yang dilakukan adalah pada pelajaran matematika. Nah, itu adalah salah satu contoh kesulitannya. Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membuatmu untuk meraih cita-cita. Nah, di sini contohnya dari belajar, membaca, menulis. Karena Bunda ini memiliki cita-cita ingin menjadi guru, jadi yang diperlukannya itu yaitu tentang pengetahuan. Nah, pada saat menerangkan itu kita harus ada tulisan untuk mencari tahu mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Jadi, sebelum melakukan tanya jawab, kalian harus membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu menemukan informasi yang diperlukan. Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah kegiatan yang kamu sukai? Mengapa kamu menyukai kegiatan itu? Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan? Mengapa kegiatan itu sulit bagimu? Dan pekerjaan apakah yang kamu cita-citakan? Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Nah, jadi untuk meraih cita-cita itu tidak mudah ya. Pasti mengalami yang namanya kesulitan. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Ternyata jadi orang berhasil itu pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Nah, di sini kita akan belajar dari sosok pebasket. Michael Jordan adalah seorang pemain basket dunia. Nah, ini adalah Michael Jordan, pemain basket dunia. Sejak duduk di SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia harus berlatih dan terus berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya, sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan. Dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Nah, Michael Jackson ini menjadi pemain basket dunia terkenal. Sampai saat ini,
Padahal dia dulunya sempat ditolak untuk masuk tim basket di sekolahnya. Tapi sekarang karena dengan usahanya, berlatihnya, dia menjadi terkenal seperti saat ini. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh yang bernama Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacu melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Kalau sampai Thomas ini menyerah, mungkin sampai sekarang kita tidak akan mengenal adanya lampu, karena dia adalah penemu lampu. Jadi, walaupun mengalami kegagalan pada masa kecilnya, Thomas ini tidak menyerah. Dia tetap berusaha, rajin membaca, sehingga akhirnya dia menjadi ilmuwan yang terkenal. Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya, apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya? Jawaban yang sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Nah, ini adalah salah satu informasi yang awalnya kelihatan gagal dan pada akhirnya dia akan berhasil. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Michael Jordan ingin menjadi pemain basket kelas dunia dan Thomas Alva Edison ingin menjadi penemu lampu listrik. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Keduanya sama-sama berusaha keras, belajar, dan berlatih untuk meraih cita-citanya. Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Tantangan yang dihadapi Michael Jackson adalah saat duduk di bangku SMA. Pernah gagal masuk tim basket sekolahnya karena dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Sedangkan Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya, sehingga ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Bagaimana ya cara mereka menghadapi kegagalannya? Cara mereka menghadapi kegagalan adalah dengan bekerja keras dan berusaha untuk belajar, berlatih, dan mencoba dan terus mencoba sehingga meraih kesuksesannya. Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih impianmu? Tantangan yang harus dihadapi untuk meraih mimpi adalah banyak sekali yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah tantangan yang menjadi tanggungan kita untuk meraih mimpi kita. Bagaimana ya jika kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Ya, salah satunya kalian harus terus bersabar dan terus mencoba sampai berhasil. Contohnya, jika kalian ingin menjadi atlet olahraga, misalnya atlet olahraga seperti Michael Jordan, ya kalian harus terus banyak berlatih dan terus berlatih. Nah, di sini kalian bisa lihat ada percakapan Udin dan Benny. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Kata Udin. Semua perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Negara Indonesia yang terkenal di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh.
Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragam ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Nah, nanti kalian bisa cari ya gambar dari suku Kubu, suku Tomuna, masyarakat Enggano, masyarakat Mentawai seperti itu. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Apakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Keragaman orang yang ada di sekitar kita sangatlah beragam karena berasal suku yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita bisa amati keragaman tersebut itu bisa kita lihat dari ciri fisiknya, dari ciri tubuhnya, dari warna kulitnya, dan juga dari perawakannya. Misalnya, Bunda mempunyai teman dari Papua. Misalnya, itu warna kulitnya hitam, berarti dia berasal dari Papua. Dan juga ada misalnya Bunda punya teman yang berasal dari Jawa, sehingga warna kulitnya menjadi kulit sawo matang, sehingga perawakan pun yang menjadi perbedaan. Apa sih manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia adalah kita lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Nah, bukan malah menjadi bahan ejekan, ini menjadikan keragaman yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa dari bangsa Indonesia. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Manfaat mengetahui keragaman, ras, dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita adalah dapat bergaul dengan baik dengan masyarakat di sekitar kita. Tanpa memandang suku, warna kulit mereka, kita bisa bergaul dengan baik dengan mereka semuanya. Keragaman orang-orang yang ada di sekitar kita sangat beragam karena berasal dari suku yang berbeda. Keragaman tersebut berupa warna kulit dan perawakan. Dengan mengetahui keragaman yang ada, maka kita mendapatkan beberapa manfaat. Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia adalah kita lebih mengenal dengan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita adalah agar dapat bergaul dengan masyarakat di sekitar kita dengan baik. Perbedaan ciri fisik antara ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lainnya sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Nah, coba kalian perhatikan puisi berikut ini. Pada setiap bait puisi itu ada makna inti dari setiap baitnya. Tentunya kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya bahwa puisi itu terdiri dari beberapa bait. Satu baitnya itu biasanya ada 4 baris. Nah, di sini di bait pertama ini kira-kira maknanya apa ya?
Makna pada bait pertama, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku seperti Toraja, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda suku tetapi tetap sebagai bangsa Indonesia. Nah, di bait kedua maknanya adalah masing-masing suku harus bangga dengan identitas kesukuannya dan semua suku tersebut pada akhirnya dikenal sebagai bangsa Indonesia. Makna ketiga adalah negeri Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Keragaman tersebut semata-mata untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan makna yang keempat adalah seluruh warga negara Indonesia berkewajiban merawat, menjaga, dan memelihara negeri bangsa Indonesia. Makna keseluruhan dari puisi tersebut adalah bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku seperti Toraja, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda suku, tetapi tetap sebagai bangsa Indonesia. Masing-masing suku harus bangga dengan identitas kesukuannya dan kesukuannya. Jadi, keragaman tersebut semata-mata untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia berkewajiban merawat, menjaga, dan memelihara negeri kita, yaitu bangsa Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisi. Ada keragaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbaharukan adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Berikut ini adalah jenis sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui serta pemanfaatannya ada tumbuhan, hewan, air, tanah, dan juga sinar matahari. Selanjutnya adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan juga contoh pemanfaatannya. Ada minyak bumi, batu bara, gas alam, aluminium, dan juga girsur. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bunda. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap minum vitamin supaya tetap sehat.